warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Hari ini kita akan belajar tentang perbedaan waktu dan pengaruhnya. Tema 8, subtema 1, pembelajaran kelima. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan tentang peristiwa revolusi bumi dan dampaknya pada perubahan musim di bumi. Yang kedua, dengan membuat laporan pengamatan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang pergerakan bumi mengelilingi matahari dan dampaknya. Yang ketiga, dengan mencari informasi penting dan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf, siswa mampu membuat rangkuman dari suatu bacaan. Keempat, dengan mencari informasi penting tentang revolusi bumi, gerak semu matahari dan dampak revolusi bumi, siswa mampu menyajikan kembali dalam bentuk naskah berita. Dengan menyanyikan lagu Desaku yang Kucinta, siswa mampu memahami interval dan meningkatkan kepercayaan diri dalam tampil di depan kelas. Musim hujan telah tiba, bumiku menjadi basah terkena air yang turun terus menerus. Bagaimana kondisi lingkungan saat musim hujan ya? Mari kita cari tahu. Musim hujan tiba, bumi menjadi basah karena tersiram air hujan. Banyak tanaman mulai tumbuh, pohon-pohon yang layu karena kekurangan air tampak segar kembali. Para petani mulai menanam padi di sawah. Cuaca yang semula panas menjadi sejuk. Musim hujan selalu dinantikan oleh banyak orang, namun ada kalanya musim hujan menyebabkan bencana. Pada bulan-bulan tertentu, curah hujan sangat tinggi, namun pada bulan lainnya hujan hampir tidak pernah terjadi. Mengapa demikian? Saat membaca koran, Edo terlihat keheranan. Mengapa? Karena di koran diinformasikan bahwa saat ini Argentina sedang mengalami musim panas. Namun, pada saat yang bersamaan di Kanada sedang terjadi musim dingin. Mengapa terjadi perbedaan musim di antara negara-negara di dunia? Nah, nih dari berita yang Edo baca, di Argentina bagian di pojok kanan bawah, mereka sedang bermain bola karena cuaca sedang panas. Sedangkan di Kanada pojok kiri atas, mereka sedang bermain lempar bola salju dan membuat boneka salju. Padahal dalam waktu satu yang bersamaan. Kenapa ya musimnya berbeda? Nah, ini adalah gambar dari revolusi bumi terhadap matahari. Bumi membuat sebuah jalur atau orbit membentuk elips saat mengelilingi matahari yang disebut revolusi. Jalur atau orbit ini ditempuh dalam waktu 1 tahun untuk 1 putaran. Selama setahun, bumi belahan utara dan bumi belahan selatan secara bergantian menghadap dan membelakangi matahari. Negara yang berada di belahan bumi utara dan selatan setiap 3 bulan sekali mengalami perubahan musim. Kanada terletak di bagian utara, sebaliknya Argentina berada di bagian selatan. Pada saat matahari memanasi bumi, bagian selatan Argentina mengalami musim panas. Sebaliknya di negara belahan bumi utara seperti Kanada sedang mengalami musim dingin. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari pada orbitnya dalam sekali tempuh selama 365 hari. Waktu 365 hari atau 1 tahun surya disebut sebagai kala revolusi bumi. Nah, apa saja akibat dari peredaran bumi mengelilingi matahari? Yang pertama, ada perbedaan lama waktu dan siang dan malam. Yang kedua, perubahan rasi bintang. Yang ketiga, gerakan semu tahunan matahari. Keempat, adanya perubahan musim. Kelima, ditetapkannya kalender Masehi. 1 kalender Masehi itu sama dengan 1 tahun surya atau sebagai kala revolusi bumi. Jadi 1 tahun yang kita alami itu sama dengan lama waktu bumi mengelilingi matahari. Nah, lihat nih, ada perbedaan musim yang terjadi di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Pada waktu yang sama, di bumi selatan sedang mengalami musim panas, tapi di bumi bagian utara sedang mengalami musim dingin. Lalu pada saat bumi bagian utara sedang mengalami musim semi, di bumi bagian selatan sedang mengalami musim gugur. Pada saat di bumi selatan sedang mengalami musim semi, maka di bumi bagian utara sedang mengalami musim gugur. Menjadi reporter. Apakah kamu tahu apa yang disebut reporter?
Reporter adalah orang yang bertugas meliput berita di lapangan dan melaporkannya pada publik. Laporan dapat berbentuk tulisan untuk media cetak. Laporan juga dapat berbentuk lisan yang disampaikan melalui media elektronik seperti radio dan televisi. Reporter adalah orang yang bertugas meliput berita di lapangan. Pernahkah kamu menonton berita lalu ketika misal berita tentang banjir, maka akan ada reporter yang berada langsung di lokasi banjir melaporkan bagaimana keadaan tempat terjadinya banjir tersebut. Ayo bernyanyi. Di Indonesia berlaku 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, yang terjadi secara bergantian. Pergantian musim tersebut menyebabkan Indonesia memiliki ragam jenis buah-buahan yang berbuah sesuai jadwalnya. Pemandangan di desa ketika musim panen buah terlihat indah sekali. Berikut adalah sebuah lagu yang menceritakan tentang rasa kagum atas keadaan desa yang selalu dirindukan oleh sang pencipta. Ayo kita simak intonasi lagunya. Lagunya judulnya Desaku Yang Kucinta, ciptaan El Malik, nadanya moderato. Yang tahu lagunya nyanyi ya. Suara ibu gak bagus, maaf. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda nan handai tolanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Nah, itu lagu Desaku. Maaf ya, suara ibu gak bagus. Interval lagu. Coba identifikasi interval lagu yang terjauh dan terdekat menggunakan petunjuk berikut. Tugas: temukan 5 informasi penting tentang mengenai gerakan revolusi bumi dan dampaknya. Tuliskan informasi tersebut, lalu olah kembali poin-poin informasi yang kamu dapat menjadi poin-poin berita dengan menggunakan gaya penyajian berita seperti seorang reporter. Laporkan hasil temuanmu dalam bentuk naskah reporter, lalu buat video kamu sedang menjadi reporter. Jadi tugasnya berperanlah sebagai reporter yang melaporkan tentang revolusi bumi dan dampaknya. Silakan mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.